Tapi akan ada saatnya di mana ecological collapse terjadi. Artinya, Ecological itu apa? jadi ada kayak batasan gitu, di mana kita tahu bahwa alam nggak bisa berbalik lagi. Dia akan terus jatuh Oh my god. dan jatuh cepet. Jadi kayak apa ya? Kayak serangan jantung gitu. Iya, Jadi kan plaque build up gitu pelan-pelan. Jadi mungkin kamu kalau misalnya ada arteri mulai nutup gitu, pertama kan ada gejalanya kan, kayak gampang capek, kadang-kadang kayak ngerasa nyesek gitu, dan tiba-tiba mati. Iya benar. Gitu. Jadi alam kayak gitu akan tiba-tiba nyesek, kayak sekarang udah nyesek gitu kan. Dan kita sebenarnya tuh udah ngelewatin batas di mana kita tahu ecological collapse akan terjadi. Itu yang kenyataan yang kayaknya rada susah dihadapi oleh banyak orang. Banyak orang, benar. Dan kita bisa lihat dari komentar-komentar terhadap Ibu Sri Mulyani itu ya. Iya. Dibilangnya Bu Sri Mulyani itu orang ekonomi apa peramal sih, ngeramal 10 tahun yang mendatang. Wow. Oh wow. Ya, terus ada lagi yang bilang juga kayak udah sih ngurusin aja ekonomi. Apa pengaruhnya coba dengan ekonomi? Aku bingung dengan pemikiran kayak gitu ya. Ya jelas iklim ada hubungan ketat dengan ekonomi. Emang ekonomi sesuatu yang benar-benar terpisah dari iklim. Kayaknya orang-orang tuh sering mikir kayak gitu ya. Kayak satu topik ada di dalam kotaknya sendiri dan gak nyambung ke topik-topik lain. Bener-bener. Ekonomi, iklim, dan rasisme itu semuanya nyambung dan gitu. Ini aja ada nanti nih dengan climate change dan semuanya ke depannya ini ada hubungannya dengan rasisme juga gitu. Dengan penanganan dunia terhadap climate change, terus dampaknya ke minoritas dan mayoritas itu pasti akan ada gitu. Iya, jadi kita perjelas itu ya. Jadi kalau climate change jelas kita udah mulai intens. Orang-orang yang dengan sosioekonomik yang lebih rendah itu akan kena dampak terparahnya lebih dahulu. Benar. Gitu. Jadi itu ini kan secara global kan. Ya salah satu negara paling kaya di dunia kan Amerika. Ya, di Amerika sendiri akan ada fenomena itu di mana orang-orang yang lebih susah akan lebih susah lagi, tambah parah. Mereka yang akan jadi korban pertama. Tapi lihat secara global juga, Amerika negara terkaya, terkuat, ya kira-kira apa yang akan terjadi terhadap Indonesia? Parah banget. Gitu. Jadi kayaknya orang-orang tuh harus benar-benar sadar sekarang. Benar. Kalau kalian mau survive dan keturunan kalian mau survive. Dan aku sih ngeliatnya ya, kalaupun emang ini terjadi nanti 10 tahun mendatang gitu ya, climate change bakal hit kita. Udah kelihatan jelas sih dari pandemi COVID ini ya, negara mana yang bakal sukses, negara mana yang bakalan langsung collapse atau chaos. Terlihat dari cara penanganan mereka di bidang kesehatannya, di ekonominya gitu. Dan Indonesia dan Amerika salah satu yang agak-agak ngaco dalam ngurusin pandemik ini kan. Ya kan aku pernah ngomong ke kamu ya, ini pandemik pertama kita dalam memori, mungkin untuk kamu dan aku ini pandemik pertama di hidup kita ya. Iya. Dan biasanya emang pandemik tuh terjadi kayak sekali dalam puluhan tahun dalam kehidupan seseorang. Oh oke. Biasanya gitu. Tapi kita akan menghadapi pandemik berikutnya karena climate change. Jadi mungkin hampir setiap tahun, contohnya kan sekarang ada Delta kan. Iya. Delta akan berkeliaran dan sekarang di Afrika juga udah ada strain baru yang mulai berkeliaran. Udah baca belum di Indonesia udah strain baru lagi? Karena kita ada kesempatan untuk sebenarnya tadinya ada kesempatan untuk menanggulangi ini semua kalau misalnya orang pada vaksin dengan cepat gitu. Dikasih kesempatan untuk vaksin, dikasih kesempatan dan cara untuk mereka bisa hidup. Akses, iya. Ya kan? Jadi mereka bilang, oke, semuanya lockdown. Kita makannya gimana?
nggak ada yang mau ngejawab itu. Iya benar. Cuma bilang lockdown, makan urusin sendiri. Mati juga kali di rumah. Ya, itu bukan pilihan. Iya. Kata dia mendingan gue mati berusaha di luar nyari duit dibanding gue mati di rumah. Yeah. Jadi gimana dong? Ya, oke, sekarang kita ada di posisi ini. Tapi misalnya kita nemu vaksin buat semua COVID, tetap akan ada pandemik lainnya. Oke. Dan kemungkinan pandemiknya mungkin sedikit berbeda. Jadi biasanya tuh kan ada kayak penyakit-penyakit tertentu yang terjadi, yang endemik di negara-negara tertentu, satu wilayah gitu. Hal-hal itu akan semakin intens. Gitu. Dan penyebarannya mungkin akan membuka sedikit, makin lebar, tapi akan jelas semakin intens. DB akan semakin intens, malaria akan semakin intens. Penyakit yang biasanya rare banget, contohnya kayak kadang-kadang tuh ada petani-petani kadang-kadang terkena fungal infection, infeksi dari jamur, fungus. Nah, biasanya ini rare banget. Biasanya kalau lagi panas dan banyak debu dan dia lagi sakit, debunya masuk ke dalam hidung dengan fungus itu dan menginfeksi otaknya dan semuanya gitu, masuk ke dalam central nervous system ya. Karena hidung tuh salah satu jalur cepat untuk ke otak dan spinal cord. Nah karena biasanya itu terjadi di musim panas, kombinasi musim panas, orangnya imunitasnya lagi rendah, dan fungusnya lagi nyebar aja gitu. Ya itu semuanya akan makin intens. Kita tahu bahwa imunitas kita semakin turun gara-gara kita mencemarkan lingkungan. Imunitas kita sibuk melawan yang lain-lain, jadi semakin gampang untuk kita kena infeksi untuk hal-hal yang biasa kita nggak dapat. Benar. Gitu. Jadi endemik itu akan semakin intens. Ya kemungkinan ya itu akan makin parah. Karena pandemik itu sesuatu yang biasa kita bisa hadapin bersama, ya kan? Jadi bayangin aja, ini ada penyakit pandemik di mana ada keuntungannya kalau misalnya kita semua bergabung dan ngurusin pandemik ini. Benar. Ya kan? Ada keuntungannya kan? Benar. Karena kalau kita semua menggabungkan resource kita, kemampuan kerja kita, ya jelas melawan satu hal tuh gampang. Gampang banget. Kalau misalnya di setiap negara mereka punya penyakitnya sendiri, kita nggak mau gabung untuk pandemik, sesuatu yang global. Apalagi untuk hal-hal yang regional, apalagi untuk hal-hal yang itu urusan lo. Iya benar. Jadi kita akan semakin sibuk dengan ngelawan penyakit-penyakit yang ada di daerah kita. Iya. Gitu. Ya ini bukannya berarti kita nggak ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Kita bisa bahas nanti. Jadi jangan stres dulu ya. Saya udah stres.